سيدنا محمد المرسلين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلي بيت أجمعين خصوصا إلى سيدنا محمد بن عيسى وعلي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. دعا طالوت قومه للجهاد في سبيل الله وحثهم على قتال أعدائهم الذين أذلوهم، فاجتمع تحت لوائه جيش كبير وساقهم إلى قتال الفلسطينيين الذين كان يقودهم جالوت الذي اشتهر بالسجاعة والبعث. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya, umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir hayat nanti. Tak lupa mengingatkan di hari yang mulia ini kita disunahkan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabr wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat di dalam kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya, Rasul bersabda, perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepadaku, sesungguhnya salawat itu akan menjadi cahaya di dalam kuburan, cahaya menyeberangi jembatan Sirat, dan cahaya di dalam surga. Kita lanjutkan kajian kita tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Da'a Talut qaumahu lil jihad fi sabilillah. Talut mengajak kaumnya untuk jihad fi sabilillah. Pertemuan lalu kita sudah membahas definisi jihad, klasifikasi jihad, dan pengertian jihad baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Talut mengajak kaumnya untuk jihad fisabilillah. Dalam konteks ini maksudnya berperang. Wa hathahum ala qitali a'daihim. Hatha
beliau menganjurkan kepada mereka untuk memerangi musuh-musuh mereka. Alladzina adzalluhum, yang dimana musuh-musuh tersebut telah menghinakan mereka. Fajtama'a tahta liwa'ih jaisyun kabirun, maka bersepakat seluruh kaumnya Talut di bawah kepemimpinan Talut. Jaisyun kabir, tentara yang sangat besar, tentara yang jumlahnya sangat banyak. Wasaqahum ila qitalil falastiniyin, dan mengajak mereka untuk memerangi musuh mereka. Di sini mungkin diberikan koreksi ya. Di sini disebut musuhnya orang-orang Palestina. Padahal pendalaman sejarah bahwa musuhnya Nabi Daud dan musuhnya Talut di zaman itu, mereka bukan orang asli yang bermukim di Palestina. Mereka berasal dari satu suku namanya Amaliqah, dinasti Bukhtansur atau Bikhtansur. Mereka itu dari Babilonia. Ya, jadi ini bukan karya Ibnu Katsir ya. Ini saya kutip ada ulama di Jordan. Ini harus dikoreksi. Ya, bukan orang-orang Palestina yang menjadi musuhnya Nabi Daud, tapi mereka adalah dinasti Bukhtansur atau Bikhtansur dari Qabilah Amaliqah, yang memang terkenal. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang suka menjajah, suka merampas tanah wilayah kekuasaan. Kalau kita sebut dalam bahasa modern zaman kita itu musta'mirun, para penjajah. Alladzina kana yaquduhum Jalut. Musuh mereka ini dipimpin oleh salah satu raja mereka, penguasa mereka yang bernama Jalut. Dan namanya disebut di dalam Al-Quran. Dalam kisah kalau disebut Nabi Daud, kemudian setelahnya disebut Talut, disebut juga Jalut. Jadi tiga tokoh ini tidak dipisahkan. Yang menarik, tiga tokoh ini juga disebut di Perjanjian Lama, Al-Ahadul Qadim. Perjanjian Lama itu menyebutkan dengan nama Julayat atau Goliat. Jalut itu disebut Julayat atau Goliat. Nabi Daud disebut David. Nah, Julayat inilah yang menjadi pemimpin dari kaum Amaliqah yang mereka menjajah dan mengambil wilayah Baitul Maqdis. Inilah yang menjadi musuh daripada Nabi Daud dan Talut. Nah, Jalut ini terkenal sebagai salah satu raja atau bisa dikatakan sebagai pemimpin pasukan perang dari Amaliqah tersebut atau dinasti Bukhtansar atau Bikhtansar. Dia punya fisik, mereka hitung pakai hitungan zaman itu ya, hasta ya. Itu kalau di konferensi ke ukuran meter itu tingginya dia 3,2 meter. Itu secara fisik dari Jalut. Kita sudah hitung kurang lebih tingginya dia 3,2 meter. Bisa bayangkan ya, itu termasuk sangat tinggi. Rata-rata yang hidup di zaman itu tingginya di bawah 2 meter.
Nah, kalau 3 meter lebih itu sudah termasuk orang yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada yang berani duel. Biasanya peperangan yang dilakukan di zaman itu, sebelum terjadi peperangan antara dua kubu, harus duel dulu. Mana yang paling hebat dari pasukan lawan itu diajak duel dengan lawannya. Nah, itu mereka selalu takut menghadapi Jalut, karena memang raksasa 3,5 meter, 3,2 meter. Yang berani menghadapi Jalut nanti juga akan sampai di pembahasan tersebut, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dan itu dibenarkan juga di dalam Perjanjian Lama, dan juga dibenarkan juga di dalam Al-Quran. Pendekatan kajian tafsir itu para ulama menyebutkan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Dan Jalut ini dia punya senjata itu wafir riwayah, ya, pedangnya dia itu sudah hampir 2 meter pedangnya, dan sangat berat itu pedang. Disebutkan Nabi Daud membunuh menggunakan, dalam riwayat tafsir Imam Qurtubi wal Imam Baydawi, pakai katapel kalau kita sebut, ya. Dilempar batu menggunakan alat semacam, ya, katapel kalau bahasa Ternate. Dilempar kena kepala, langsung tewas di tempat. Setelah itu nama Nabi Daud, reputasi Nabi Daud meninggi, dikenali oleh masyarakat di zaman itu. Nah, ini Jalut, alladzi ishtahara bis-suja'ah, terkenal dia dengan keberanian, wal ba's, dan kekuatan. Wa intasharat akhbaru bitulatihi wa intisaratihi baina jami'il umami. Reputasinya itu tersebar di berbagai penjuru di zaman tersebut bahwa dia salah satu tokoh yang memiliki fisik sangat tinggi, dan setiap kali duel menghadapi musuh-musuhnya itu mereka semuanya kalah. Wa tajannabul al-ishtibak ma'ahu, sehingga lawan-lawannya itu banyak yang menghindari duel dengannya. Nabi Daud waktu itu usia masih muda, tapi beliau berani itu. Awalnya ditertawakan, masa anak kecil menghadapi satu kesatria yang diakui dunia waktu itu. Tapi justru Nabi Daud yang berhasil membunuh Jalut. Ini konteksnya dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Sara Talut bijunudihi wabta'ada bihim an diyarihim. Maka Talut berangkat dengan pasukannya. Di Talut ini dilantik oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel yang mengangkat Talut sebagai pemimpin Bani Israel di waktu itu. Kalau para nabi yang mengangkat, maka statusnya itu wajib. Dan undang-undang semacam ini berlaku bagi seluruh para nabi. Kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, itu Rasulullah sering mengangkat beberapa tokoh menjadi pemimpin suatu pasukan. Seperti di Ghazwatul Mu'tah, Nabi memerintahkan Zaid bin Harithah, ya, menjadi pemimpin pasukan. Kemudian Nabi mengangkat juga Sayyiduna Ja'far at-Tayyar dan Abdullah bin Rawaha. Itu diangkat menjadi pemimpin. Di peperangan lainnya juga Nabi mengangkat beberapa sahabat lainnya, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali memimpin pasukan.
Jadi ketika Nabi memimpin atau Nabi memerintahkan seseorang menjadi pemimpin satu pasukan, hukumnya wajib. Hukumnya wajib ditaati. Begitu juga Talut. Talut itu diangkat menjadi pemimpin Bani Israel. Itu yang mengangkatnya adalah Nabi bernama Nabi Samud. Dan ini berdasarkan apa? Bukan keinginan pribadi para anbiya, tapi itu memang sudah perintah dari Allah berupa wahyu. Sehingga ada satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a amiri faqad ata'ani." Siapa yang taat kepada amirku, yaitu satu orang pemimpin yang aku angkat, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Bagaimana Nabi menghubungkan ketaatan kepada satu pemimpin yang diangkat oleh Nabi dengan ketaatan kepada Nabi? Bukan seakan-akan dia taat padaku, tidak. Tapi langsung Nabi katakan, siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, maka dia sungguh telah taat kepadaku. Ini juga berdasarkan firman di dalam Al-Quran, ya, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Kalau pemimpin yang diangkat atau amir yang diangkat langsung lewat perantara para anbiya, maka sifatnya itu ketaatan yang mutlak. Tidak mungkin salah memilih. Tapi kalau pemimpin yang diangkat oleh umat, ketaatannya tidak mutlak. Bisa salah, bisa benar. Sehingga kata taat tidak ada. Kalau kita perhatikan, atiullah ada lafaz atiu, taatilah Allah. Ketika taat kepada Rasul juga mutlak ada lafaz atiur rasulah. Tapi ketika ulil amri minkum tidak ada lafaz atiun, langsung ulil amri minkum. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang diangkat oleh umat, oleh manusia, maka sifatnya itu tidak mutlak. Selama aturannya yang dibuat adalah aturan yang sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita taati. Tapi kalau ada aturan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Itu yang disebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, kaifa yakun minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin orang beriman itu dia mendapatkan gelar sebagai orang beriman, dia mencari ridhonya makhluk, namun di saat yang sama dia membuat murka Allah. Jadi yang kita ikuti bukan selera manusia, yang kita ikuti adalah hukumnya Allah, hukumnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau konteksnya pemimpin-pemimpin itu diangkat oleh para anbiya, maka hukumnya mutlak, karena tidak mungkin keliru. Nah, itu pemahaman dari riwayat, siapa yang taat kepada amirku, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Jadi Talut ini diangkat oleh Nabi Samuel untuk memimpin Bani Israel. Mereka pergi dengan tujuan memerangi Jalut dan pasukannya. Wabta'ada bihim an diyarihim, jauh dari tempat tinggal mereka. Wa asbahu gharibin min liqa'il aduwi. Akhirnya mereka itu di waktu pagi, di sini menggunakan kata asbahu. Asbahu kata kerja yang di dalamnya telah disebutkan keterangan zaman, keterangan waktu, ya. Jadi kalau kita membaca kitab, kemudian ada lafaz asbaha, ya, itu dari kata sobah, pagi. Maka rangkaian cerita ini
juga menerangkan masalah waktu. Artinya tiba waktu pagi mereka dekat dengan musuh. Fa'arada Talut ayyakhtabira azmahum 'alal qital. Talut ingin menguji sejauh mana keteguhan pasukannya. Diuji dulu sebelum berperang, diuji. Karena khawatir ada kelompok pasukan yang pertama orang-orang munafik. Mereka terpaksa ikut perang, ya, terpaksa. Dan kejadian ini tercatat dalam sejarah. Bagaimana pada tahun 3 Hijriah, perang disebut dengan Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy. Di awal pasukan kaum muslimin itu jumlahnya 1000 orang awalnya. Ternyata di tengah jalan 300 orang kembali pulang, sehingga tersisa 700 pasukan kaum muslimin. Yang 300 orang ini munafikun semua, orang munafik, dipimpin oleh Sayyidul Munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memprovokasi. Kemudian akhirnya 300 orang pulang ke Madinah. Padahal ini situasinya sedang menuju perjalanan ke Uhud. Musuh sudah ada di situ. Tiba-tiba 300 orang ini pulang. Nah, ini orang-orang munafik. Itu. Bahkan Allah Ta'ala nyatakan mereka ini orang munafik kalau memiliki kesempatan bisa balik menyerang kaum muslimin. Sudah tidak membantu, tapi bisa menjadi musuh di dalam muslimin. Maka mereka ini secara zahir muslim, tapi nanti di hari kiamat mereka berada di barisan orang-orang kafir, bukan di barisan orang-orang muslim. Karena Allah Ta'ala sudah nyatakan mereka ini orang-orang yang berdusta. Kenapa disebut berdusta? Secara lahiriah menunjukkan keislaman. Mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka juga sholat. Mereka juga puasa. Tapi di hati mereka menyimpan apa? Kekufuran. Dan Allah menyatakan mereka kelompok pendusta. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun. Mereka kalau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, mereka mengatakan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami bersaksi engkau Rasul. Kemudian Allah membantah, tidak, mereka itu pendusta. Lakadzibun, ya, menggunakan lam taukid. Sungguh mereka itu adalah kelompok para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka selalu bersumpah, dan sumpah-sumpah tersebut menjadi tameng pelindung untuk diri mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak dipercaya, sering berbohong. Orang munafik itu punya karakter sering berbohong. Bahkan dalam bahasa hadis bermuka 2. Dia kalau ke kelompok ini, dia ikut kelompok itu. Nanti dia pergi ke kelompok B, dia ikut kelompok B. Kata Nabi, inna syarran nas yaumal qiyamah dzul wajhain. Seburuk-buruknya manusia di hari kiamat adalah orang yang memiliki 2 wajah. Apa maknanya 2 wajah? Munafik. Sering ikut kelompok sana, dia ikut.
Kelompok yang A ini sudah lemah, dia pindah kelompok B, dia serang kelompok A, dan seterusnya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Nah, karena kebohongan sering dilakukan, maka biasanya menyebut nama Allah, bersumpah, demi Allah, saya tidak berbohong, demi Allah. Nah, orang yang terlalu banyak bersumpah atas nama Allah, itu artinya sebelumnya dia sudah banyak berbohong, sehingga orang tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. Akhirnya dia tegaskan dengan membawa nama Allah. Nah, dari sinilah agama kita melarang kita memiliki kebiasaan bersumpah. Dalam hal apapun dihindari. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka bersumpah untuk menjadi tameng. Tujuan mereka itu ingin menghalangi orang menuju kepada agama Allah. Jadi kalau di hadapan Rasulullah SAW, mereka kelihatan seperti orang soleh, orang baik. Wah, Nabi tahu ini semua nih orang munafik, tahu. Bahkan Nabi sudah memberikan draft nama-nama orang munafik. Kepada siapa? Kepada salah satu sahabat bernama Huzaifah al-Yamani. Sayyiduna Huzaifah al-Yamani diberikan julukan Sahibu Sir Rasulillah, orang yang diamanatkan menjaga rahasianya Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Pernah satu hari Nabi memanggil Sayyiduna Huzaifah al-Yamani. Kemudian Nabi bisikkan ke telinganya Sayyiduna Huzaifah al-Yamani nama-nama orang munafik. Disebut fulan wa fulan wa fulan. Salah satunya adalah tokoh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu Rasul. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memvonis mereka kafir di dunia. Karena secara zahir mereka sholat, mereka puasa, mereka bersyahadat. Sehingga kalau diperangi mereka secara langsung, maka akan merusak reputasi Rasulullah SAW. Difitnah, dia membunuh sahabatnya sendiri yang muslim. Maka Nabi hindari itu. Tapi Nabi tahu satu-satu dari mereka itu nama-namanya siapa. Bahkan Sayyiduna Huzaifah al-Yamani, beliau mengetahui orang munafik bukan hanya karena Nabi beritahukan nama-namanya, tapi kadang sudah masuk ke wilayah firasat. Firasatnya dia bisa mengetahui, oh ini orang munafik, ini orang mukmin. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi firasatnya sudah sangat kuat, dia bisa tahu ini orang munafik, ini orang mukmin. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada Sayyiduna Huzaifah al-Yamani, wahai Sayyiduna Huzaifah al-Yamani, coba kamu lihat di dalam diri saya ada sifat nifak tidak? Ada sifat kemunafikan tidak? Itu saking takutnya Sayyidina Umar di dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Dia meminta kepada Sayyiduna Huzaifah melihat apakah di dalam diri saya ini ada sifat kemunafikan. Nah, dijawab tidak ada oleh Sayyidina Huzaifah al-Yamani. Nah, di zaman tersebut juga ada indikator tanda-tanda orang itu munafik. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, disebutkan oleh Rasul ayatul munafik thalatha. Fi riwayat ayatul munafik thalathun. Indikator orang itu munafik 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau bercerita bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji diingkari. Wa idza tumin khan. Kalau diberikan amanah dia khianati. Jadi dari tanda ini bisa ketahuan orang ini munafik atau tidak.
Kalau dia dalam hatinya tidak ada kekufuran, tapi amalia itu dilakukan, belum tentu kita katakan dia munafik i'tiqadi ya. Munafik dibagi dua, ada yang i'tiqad, memang dalam hatinya menyimpan kekufuran. Tapi ada yang dalam hatinya tidak menyimpan kekufuran, cuma amalan itu dilakukan. Maka mereka, para ulama menamakan namanya nifaq amali, yaitu kemunafikan amal, bukan i'tiqad. Kenapa dinamakan kemunafikan amal? Karena itulah amalia orang-orang munafik. Kalau kita ikuti, khawatir lama-kelamaan masuk kepada munafik secara akidah, keyakinan. Maka dibagi jadi dua, ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Tanda kemunafikan juga bisa ketahuan di zaman Rasul, yaitu dengan melihat para pembenci Ahlul Bait. Jadi orang munafik itu bukan orang kafir ya. Dia orang Islam, tapi pakaiannya itu Islam, batinnya kafir. Sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan, kunna na'riful munafikin fi ahdi Rasulillah bibughdi Ali ibn Abi Thalib. Kami bisa mengetahui orang-orang itu munafik dengan kami melihat kalau mereka membenci Sayyidina Ali dan keluarganya, maka mereka orang munafik. Itu indikator ya. Indikator. Muslim, sholat juga, puasa juga, tapi menyimpan kemunafikan di dalam hati. Nah, ini bagaimana sifat-sifat orang munafik itu sangat berbahaya. Kelompok orang munafik ini lebih berbahaya daripada musuh orang kafir. Lebih berbahaya. Dan ini subhanallah ya, Talut itu diperintahkan untuk menyeleksi dulu sebelum perang, karena tahu pasti ada yang seperti itu. Tidak langsung diajak perang semua, diuji dulu. Diuji. Di sini dikatakan ujiannya adalah Talut mengatakan kepada mereka, ini perjalanan sudah jauh nih, capek, lelah. Kata Talut, nanti ketemu sungai Nahrun, kalian jangan minum sampai puas, minum ambil satu tangan saja. Ini kondisi mereka sedang haus, jangan ambil lebih dari itu, satu tangan. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtalikum bin nahrin faman syariba minhu falaysa minni. Talut dengan pasukannya pergi, kemudian perjalanan cukup jauh, haus seluruhnya, capek seluruhnya. Tiba-tiba diuji. Kata Talut, sesungguhnya Allah menguji kalian. Berarti dari Allah untuk menyeleksi pasukan-pasukan yang benar-benar mukminun, yang beriman. Karena orang munafik gak suka ada ujian. Dia kan pergi terpaksa, bukan karena kesungguhan, bukan karena keimanan. Apa ujiannya? Siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia bukan golonganku. Dan siapa yang tidak minum, maka dia golonganku. Di sini keterangan para ulama, maknanya di sini ujian untuk bisa membedakan mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang mukmin, mana yang munafik. Faman lam yashrab minhu wa lam yadhukhu fahuwa min atba'i walakin yubahu li ahadikum an yanala ghurfatan min ma'i biyadihi. Jadi dilarang tuh, sudah haus mereka, perjalanan jauh mendapati sungai. Kata Talut, kalian boleh minum tapi hanya satu gayung, ghurfah, satu gayung. Yang lain langgar, mereka haus. Ya, yang langgar inilah dikeluarkan dari pasukan. Ternyata yang taat jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Dari ini Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 249.
Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahrin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Yang artinya tatkala Talut pergi dengan pasukannya, dia mengatakan sesungguhnya Allah menguji kalian dengan satu sungai yang didapati, maka siapa yang meminum darinya dia bukan golonganku, dan siapa yang tidak meminumnya, mencicipinya, maka dia golonganku. Dan diperbolehkan mereka mengambil hanya satu gayung ghurfah dengan tangannya. Jadi satu gayung tangan ya, bukan pakai alat, pakai tangan. Fasyaribu minhu, maka mereka minum. Ternyata yang melanggar jumlahnya lebih banyak. Bagaimana kita haus minum hanya satu tegukan? Dilanggar. Illa qalilan minhum, yang taat jumlahnya sedikit dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adanya orang-orang yang munafik. Tapi orang yang tidak ikut perang waktu itu juga tidak semuanya munafik. Sebagaimana juga yang terjadi di zaman Nabi ya. Ada sahabat ahli syair namanya Hasan bin Thabit. Beliau tuh tidak bisa ikut perang karena tidak kuat lihat darah. Ya. Akhirnya ikut mengungsi dengan golongan perempuan dan anak kecil. Tapi Rasulullah tidak marah karena tahu memang kejiwaannya dia tidak mampu melihat darah hewan saja pingsan, apalagi mau ikut perang. Ya, ini bukan orang munafik, tapi memang secara jiwa dia tidak mampu. Tapi Nabi alihkan, kalau kau tidak mampu berperang secara fisik, kamu berperang menghadapi musuh lewat syair-syairmu, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Hasan bin Thabit. Ada juga yang tidak ikut perang bukan karena munafik, cuma saya gak mau sebut namanya. Adab ya, adab. Karena hidup mewah. Dia beriman kepada Rasul. Istrinya ada 4. Orang kaya, punya kebun, fasilitas mewah di zaman itu. Akhirnya dia sedang bercanda-canda dengan istri-istrinya, sedang menikmati makanan enak. Tahu-tahu ada seruan panggilan jihad. Perang ini. Nah, dia bilang nanti aja. Kenapa? Lagi asyik nih menikmati kenikmatan duniawi ini. Akhirnya Rasulullah SAW ya, tidak memandang wajahnya hingga beberapa bulan fi riwayah. Dan akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk Nabi memaafkan dirinya. Karena dia ikut perang, tidak ikut perang bukan karena ada sifat munafik, tapi memang tenggelam dengan kenikmatan gitu. Kenikmatan duniawi. Dan Rasulullah SAW memaafkan dan Allah juga memaafkan. Jadi banyak sekali keadaan orang, ada yang memang tidak bisa ikut perang karena memang tidak mampu, takut, ya, takutnya di sini gak biasa. Ya, dia lihat darah hewan saja dia pingsan. Jadi waktu terjadi peperangan masuk ke pengungsinya dengan para perempuan dan anak kecil. Tapi kata Nabi SAW, ya, uhju, kata Nabi, uhjuhum wa inna ruhal quds ma'ak. Kamu gak bisa perang secara fisik, maka perangilah orang-orang musyrik lewat syair-syair. Sesungguhnya malaikat Jibril akan bersamamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang munafik ini juga sifatnya materialis. Semua dinilai lewat apa? Lewat harta. Dia gak melihat kemuliaan seseorang lewat keimanan, ketaatan, ilmu, ibadah, kebaikan, gak. Dia nilai seluruhnya lewat harta. Itu ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, di surat Al-Munafikun itu disebutkan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Ya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu
Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka mengatakan, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, wahai orang-orang Madinah, jangan kalian keluarkan harta kalian untuk membantu dakwanya Nabi Muhammad. Jangan kalian keluar. Itu provokasi mereka tuh, orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Kalau di Makkah nggak ada orang munafik, langsung musuh ya, kafir Quraisy. Orang munafiknya itu ayat yang Allah turunkan menceritakan orang munafik itu di kota Madinah, karena disitulah ada kelompok orang-orang munafik. Sekalipun di Makkah ada ayat juga yang menyinggung tentang kemunafikan, tapi kebanyakan Madaniyah. Mereka katakan, jangan kalian hamburkan, infakkan harta kalian ala man 'inda Rasulillah, kepada orang-orang yang membela Rasul. Jangan. Hatta yanfaddu, sehingga nanti mereka bubar. Mereka gak berjuang lagi. Subhanallah, Allah jawab, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka tidak tahu orang munafik. Allah yang punya kekayaan langit dan bumi. Ini kalau Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW, saat itu juga Allah kasih bisa. Semua ini diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka gak faham. Kata Allah Ta'ala, orang munafik gak? Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang munafik itu menilai sesuatu lewat harta. Makanya Allah balas dengan apa jawaban? Allah Maha Kaya. Kekayaan seluruhnya ini milik Allah. Dan jangan menganggap Nabi Muhammad itu miskin. Kalau saya kasih gak tanggung, saya kasih kekayaan untuk Rasul, itu langit dan bumi untuk Nabi Muhammad. Kita semuanya gak punya apa-apa. Kemudian mereka selalu menganggap diri mereka mulia. Setelah mereka memprovokasi, jangan keluarkan harta untuk membela Rasul, jangan keluarkan harta untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasul SAW. Mereka mengatakan lagi, yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azzu minhal adhal lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. La in raja'na ilal madinah, kalau kita kembali ke Madinah, kata mereka, maka mereka kembali lagi ke Madinah, Rasulullah dengan pasukannya, kita yang mulia ini akan usir mereka yang hina itu. Mereka mengatakan begitu. Jadi dianggap orang-orang mukmin itu hina dan kelompok mereka itu mulia. La in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal lillahi izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah jawab, kemuliaan itu milik Allah dan kemuliaan itu milik Rasulnya Muhammad SAW, dan kemuliaan itu milik orang-orang beriman. Akan tetapi mereka orang-orang munafik tidak mengetahui. Nah, ini karakter mereka, orang-orang munafik. Dan di zamannya Nabi Daud sudah ada, di zamannya Talut sudah ada itu. Dan mereka disifati oleh Allah Ta'ala, ya orang-orang semacam ini tidak punya keimanan kepada akhirat. Ya, mereka sholat tapi iman gak ada. Dia gak percaya itu neraka jahanam. Dia gak percaya. Dalam lubuk hatinya itu dia tidak percaya. Dia tidak percaya surga. Maka di surat Ar-Rahman itu Allah Ta'ala menyebutkan, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimim an. Orang-orang seperti itu dari wajah mereka nampak. Mereka nanti ditarik ubun-ubunnya dan kaki-kakinya, telapak kakinya ditarik oleh malaikat nanti di yaumil kiamat, dijebloskan ke dalam neraka. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya
akan adanya neraka Jahannam. Hadhihi Jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa bainah hamimah. Padahal nanti mereka akan diseret di dalam neraka dan di satu air yang sangat panas. Hamiman itu air yang puncaknya, derajatnya itu paling panas. Itu mereka akan mencicipi itu semuanya. Apa yang menyebabkan mereka menjadi berpaling ya dari Nabi Muhammad SAW? Itu bisa bayangkan di hadapan mereka yang mendakwakan mereka Rasulullah, yang menjadi imam sholat mereka Rasulullah, tapi mereka gak bisa terima ini hidayah ini. Kata Sayyidina Ali alasannya dua. Yang pertama, mereka hidup di dunia ini hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menghalangi, mengikuti hawa nafsu itulah yang menghalangi seseorang menerima kebenaran agama Islam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang kedua, panjang angan-angan. Angan-angannya hanya berkaitan dengan masalah duniawi saja. Tidak pernah dia berangan-angan tentang masalah akhirat. Makanya definisi masa depan di dalam Al-Quran itu selalu yang dimaksud oleh Allah bukan di dunia, tapi di akhirat. Kita punya masa depan yang sesungguhnya itu di situ. Di dunia ini sementara. Nah, orang-orang munafik terhalangi dari kebenaran, padahal di hadapan mereka ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gak bisa dia terima. Kenapa? Karena ittiba'ul hawa. Fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dirinya menerima kebenaran. Dan yang kedua, wa amma tulul amal, terlalu panjang angan-angan di dunia. Fayansal akhirah, maka dia akan lupa akan kehidupan akhirat. Karena rencana-rencananya hanya dunia. Dianggap masa depan, pencapaian sukses sesungguhnya hanya sebatas di dunia. Maka fayansal akhirah, dia akan lupa kehidupan akhirat. Nah, ini beberapa keterangan terkait kisah Nabi Daud dan bahaya sifat kemunafikan. Ya, mudah-mudahan Allah Taala jaga kita, keluarga kita dari sifat-sifat buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kajian kita, ya, masih membahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.